kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pastor ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Halo, shalom semuanya. Selamat malam. Senang kembali bersama dengan semua di sini dalam program Deep Talk with Pastor. Kita ada di Kamis malam ya. Ini Kamis yang kalau bagi saya Kamis yang cukup dalam maknanya, karena besok kita merayakan Jumat Agung, mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi kita dengan cara menderita dan mati di atas kayu salib untuk tebus setiap dosa kita. Dan tentu di Kamis malam ini ya, berarti kan momen di mana Tuhan Yesus saat itu sedang bergumul, peluhnya seperti tetes-tetes darah di Getsemani ya. Dan malam ini juga dia ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar untuk mengalami penganiayaan dan mengalami penghakiman ya, penghukuman atau sidang atau memulai perjalanan salibnya ya, di rumah imam besar Kayafas dan Ananias itu. Ya, saya berharap di malam hari ini semuanya bisa memaknai dengan sungguh. Komunitas kami The Way di Kamis ini, saya mengajak untuk memulai dengan puasa sejak makan malam terakhir. Entah Bapak Ibu jam segini udah makan malam atau belum. Kalau misalnya makan malamnya jam 10 malam ya berarti 1 jam lagi. Kalau mau ikut kita puasa sampai kapan? Sampai saya mengajak sih sampai jam 3 siang atau jam 3 sore Jumat nanti. Waktu dimana Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Itu bagi yang kuat saja, tapi kalau Bapak Ibu dan mau tentunya. Kalau Bapak Ibu tidak mau dan tidak kuat berpuasa, atau juga ada kendala kesehatan atau medis tertentu sehingga melarang atau tidak baik kalau kita berpuasa, ya jangan dilakukan ya. Tapi saya berharap semuanya di momen ini, di malam ini sampai esok kita benar-benar memaknai dengan sungguh apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita ya. Darahnya mulai tercurah sejak malam ini ya, sekitar 2000-an tahun yang lalu. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib jam 3 sore, tepatnya pada besok Jumat Agung. Nah, sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita masuk di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Jadi meskipun momennya Kamis Kamis malam ini, malam sebelum Tuhan Yesus mengalami kematian, tapi karena tadarusan kita sudah masuk dalam Kisah Rasul, maka kita terus konsisten untuk membaca satu pasal saja, yakni pasal 4 di malam hari ini. Tapi sebelum mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami ada di malam di mana kami memperingati apa yang Yesus sudah perbuat. Malam di mana kau naik ke puncak bukit dan kemudian kau berdoa di sebuah taman yang kemudian kami kenal dengan sebutan Getsemani. Tuhan berkati kami. Jadikan kami pribadi yang menghargai sungguh apa yang sudah kau perbuat untuk kami. Dan salah satu respon kami untuk menghargai apa yang sudah kau perbuat buat kami, yakni kami mau belajar konsisten bertadarusan Alkitab setiap hari
lewat program Deep Talk with Pase paling nggak satu pasal saja. Hari ini kami masuk dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Bicara kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang di sepanjang sisa hidup kami masing-masing itu menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada satupun kami yang Kau lalui ya Bapa. Haleluya. Amin. Saudara, seperti biasa sebelum kita masuk dalam tadarusan kita, saya mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungai-Mu, saudara, hatiku tak tahan. Hatiku tak tahan menunggu, bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Bersyukur. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Semoga semua kita di malam yang luar biasa ini ada dalam dekapan kasih-Nya. Haleluya. Ya, kita akan masuk dalam pembahasan Alkitab kita ya. Dan Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membuka Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita buka, saudara ya. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dalam bentuk buku saudara. Kalau misalnya apa yang terpampang di dalam layar Bapak Ibu, entah via handphone, via laptop atau apapun ya, itu terlalu kecil untuk dibaca ya. Karena saya mengajak kita untuk tadarusan. Tadarusan itu pada prinsipnya adalah membaca Alkitab ya, membaca dan kemudian coba kita memaknai atau kita menafsirkan sederhana aja lah, supaya ayat-ayat yang kita baca ini bisa semakin keluar maknanya, semakin hidup dan semakin memberkati. Bahasa yang sering kita dengar itu ketika habis membaca Alkitab kita mendapatkan rema dari Tuhan gitu ya. Perikop yang terdapat dalam pasal 4 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Petrus dan Yohanes di Mahkamah Agama. Kita baca ya saudara ya, bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27 ya, yang perikopnya Petrus dan Yohanes di Mahkamah Agama ini. Bersama saya ya, 3-1 ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati,
bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada seluruh penduduk Yerusalem." Maafkan saya bereskan dulu. Bahwa mereka ini telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dengan nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu telah lebih dari 40 tahun umurnya. Haleluya. Kita sampai di sini dulu, saudara. Perikop tentang bagaimana Petrus dan Yohanes setelah mengalami Pentakosta, setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, setelah Roh Kudus penuh dalam diri mereka itu bisa berubah luar biasa. Mungkin banyak orang melihat sisi Petrus yang berubah, saudara ya. Karena kita tahu bahwa ketika Yesus ditangkap, Petrus kan menyangkal Yesus 3 kali. Dia dengan mudahnya keluar dari mulut bibirnya bahwa dia tidak mengenal Yesus. Nah, menariknya setelah dia diubah, mengalami Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang luar biasa berani ya, mengakui hubungan dia dengan Yesus. Bukan saja mengakui hubungan dia dengan Yesus, tapi berani ya mati ya. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi kan dia berkata dengan Yohanes, "Silakan kamu pilih, putuskan sendiri." Ya. Apakah lebih taat kepada Allah atau kepada kamu? Ya. Maka kami lebih taat kepada Allah dan kami tidak akan henti memberitakan nama Yesus itu. Ini perubahan yang sangat radikal ya. Perubahan yang kalau orang miss atau tidak memperhatikan hari Pentakosta itu, orang akan terkaget-kaget ya. Sebab kita tahu bahwa dalam pengalaman kita berinteraksi dengan banyak orang, seringkali banyak orang yang mengenal kita itu kaget melihat kondisi kita hari ini. Ya, saya ambil contoh diri saya aja lah. Saya masih ingat ketika pertama kali akhirnya saya dapat kesempatan rutin melayani mimbar di setiap hari Minggu di sebuah gereja yang besar. Itu karena itu gereja besar, maka gak bisa tidak dihindari bahwa saya bisa ketemu dengan teman-teman di masa lalu saya gitu ya. Ada teman SMP, teman SMA, teman SD bahkan. Ada teman kuliah dulu gitu ya, teman-teman yang tahu sebelum saya jadi pendeta gitu ya. Tiba-tiba ketemu ngelihat saya, temannya ini baca nama saya di jadwal, ini temen gue nih. Ya, kok bisa dia seperti ini ya? Banyak orang akhirnya teman-teman saya itu kaget gitu ya. Kok bisa saya yang dia tahu seperti apa di masa lalu saya sebelum bertobat gitu ya. Ya saya bukan bajingan-bajingan banget saudara, tapi ya
teman-teman tahulah kenakalan ya. Mungkin kenakalan anak muda mungkin agak sedikit nakal dibanding anak muda lainnya, tapi tidak terlalu yang kayak gimana sih gitu ya. Gak ada lah bayangan teman-teman saya di masa lalu tuh temannya ini bisa jadi seperti sekarang melayani Tuhan gitu ya. Tapi orang-orang teman-teman saya itu tidak tahu ada bagaimana prosesnya kan. Mereka nggak tahu. Yang mereka tahu Seno dulu begini, Seno itu begitu, tiba-tiba kok sekarang Seno begini, Seno begitu gitu. Tidak tahu ada satu titik dalam hidup saya yang tidak diketahui oleh orang banyak, di mana saya mengalami perubahan. Ya, perubahan paradigma lah, perubahan iman juga lah ya. Dari tadinya ya sekedar beragama saja ya, akhirnya menjadi lebih radikal lagi. Momen itu banyak orang yang tidak tahu. Ya sekarang sudah tahu banyak karena saya sering bersaksi, tapi dulu kan nggak ada yang tahu gitu. Hanya beberapa orang terdekat saya saja yang mengamati saya dan mengenal saya secara pribadi yang tahu perubahan itu ya. Nah sama, saya percaya kalau banyak orang yang mengenal Petrus sebelum pencurahan Roh Kudus dengan Petrus yang mereka ketemui ketika dihadapkan pada mahkamah agama akan bingung melihat perubahan radikalnya Petrus dengan Yesus itu. Yang menariknya mereka ini ditangkap, Petrus dan Yohanes ditangkap oleh mahkamah agama, didatangi imam-imam di ayat 1 dan kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki karena mereka marah. Marahnya kenapa? Karena Petrus dan Yohanes mengajar banyak orang dan memberitakan bahwa bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati di ayat 2 ya. Bahwa dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Ini menarik, Saudara. Jadi isunya yang membuat Petrus dan Yohanes ditangkap itu bukan karena sekedar menyebarkan agama, tapi lebih kepada hal yang bersifat doktrinal. Nangkep ya, Saudara ya. Kenapa doktrinal? Karena jelas di ayat 1 dan di ayat 2 yang mendatangi mereka dan akhirnya menangkap mereka itu adalah kelompok yang disebut imam-imam, kepala pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki. Bapak Ibu kalau mengikuti pelayanan The Warriors YouTube, terutama program-program yang saya bawakan, saya pernah ngebahas dulu dalam satu program saya tentang apa sih orang Saduki, apa sih orang Farisi. Farisi dan Saduki itu dua partai atau dua komunitas Yahudi yang sangat berpengaruh pada zaman Perjanjian Baru. Nah, mereka ini secara pengaruh ya, itu saling bersaing. Namun faktanya di dalam dunia Alkitab yang saya pelajari, followers atau pengikut dari kelompok Farisi jauh lebih banyak daripada kelompok atau followers dari kelompok Saduki. Secara singkat ingin saya katakan bahwa orang Farisi itu lebih bermain ke akar rumput. Jadi di zaman Perjanjian Baru itu pusat peribadahan memang tetap di bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Hasil dari memugar kehancuran bait Allah yang dibangun Salomo dulunya. Tapi pusat ibadah meskipun masih di bait Allah, tapi di dalam setiap desa, di setiap kota itu ada rumah ibadat atau namanya sinagog. Sinagog ini itu akhirnya muncul sejak orang Israel itu dibuang ke Babel. Ya. Mereka di Babel itu sekitar puluhan tahun, begitu ya. Mereka tidak pernah bisa beribadah karena mereka jauh dari bait Allah. Jadi mereka mulai berkumpul membangun satu komunitas. Jadi orang Israel yang di Babel itu orang Israel yang bukan seperti orang Israel di Mesir yang diperbudak. Orang Israel yang di Babel itu orang yang cuma dibuang saja, ya. Tapi mereka di sana masih bisa beraktivitas dan masih mendapatkan tempat atau posisi yang baik jika berprestasi. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Itu mereka awalnya saja sebelum ada cerita Alkitab mereka sudah ditempatkan di istana raja. Melayani raja. Berarti punya pangkat meskipun mereka orang buangan. Terlebih ketika berprestasi, kita tahu Daniel akhirnya menjadi salah satu orang yang paling punya pengaruh atau kuasa di Babel itu. Ya. Nah, karena di sana mereka
tersebar diaspora di wilayah Babel, maka mereka biasanya jika berkumpul di satu tempat mereka membentuk kelompok Yahudi. Di desa A ada kelompok Yahudi A, di desa B ada kelompok Yahudi B. Kemudian seperti itulah bentuk kehidupan orang Yahudi yang ada di pembuangan di Babilonia. Nah, ketika mereka kembali ke Palestina, ke Yerusalem dan tanah perjanjian pada tepatnya, gaya atau model seperti itu yang mereka bawa. Jadi ketika mereka kembali, terus mereka menetap misalnya di sebuah desa, taruhlah Nazaret misalnya ya. Akhirnya di Nazaret itu karena di Babel mereka terbiasa sudah punya guru agama sendiri. Ahli Taurat itu munculnya di sana, saudara, ya. Akhirnya mereka juga bawa ahli Taurat mereka di desa Nazaret itu, sehingga akhirnya mereka membangun namanya rumah ibadat. Kapernaum juga punya ahli Tauratnya sendiri, punya sinagog sendiri. Desa-desa lainnya, seluruh tanah Palestina ketika sudah dimasuki oleh orang Israel kembali, di setiap desa ada sinagoge. Nah, orang Farisi inilah yang disebut ahli Taurat atau orang-orang yang mengajarkan agama dalam akar rumput, karena ada kuat di desa-desa, di rumah-rumah ibadat yang disebut sinagoge tadi. Sedangkan di Bait Allah ada kelompok imam-imam, ada memang orang Farisinya, tapi kelompok imam ini lebih dikuasai oleh orang-orang Saduki, ya. Orang-orang atau partai yang pemimpinnya itu merasa dirinya punya darah biru, darah imam. Ya, ada banyak penafsir yang mengatakan kata Sadok itu, alias Saduki itu berasal dari kata Sadok atau Imam Zadok. Ya, saudara, kalau Bapak Ibu pernah membaca sejarah tentang imam besar, maka ada imam besar Sadok yang merupakan keturunan Harun, tapi Tuhan berjanji lewat keturunan Harun dan Sadok inilah nanti imam besar akan yang menjadi imam besar harus memiliki darah mereka. Jadi karena punya darah biru ini, tentu akhirnya mereka lebih berkuasa di Bait Allah. Dan orang Saduki ini, meskipun kecil kelompoknya, hanya kuasanya kelihatan di Bait Allah, tapi di akar rumput tidak. Tapi mereka punya luar biasa powerful ya, karena mereka menguasai Bait Allah, dan kebetulan mereka lebih lebih bisa berhubungan baik dengan penguasa kafir ya. Dulu misalnya Yunani, pada zaman perjanjian baru Romawi gitu ya. Karena pemerintah Romawi ketika mau berhubungan dengan orang-orang Israel yang menjadi negara jajahannya, pasti berhubungan juga dengan pemimpin agamanya yang kebetulan dikuasai oleh orang-orang Saduki ini. Jadi make sense ya, apa Bapak Ibu nemu ya benang merahnya itu ya. Nah, orang Saduki ini punya doktrin bahwa ya hidup itu ya cuma di bumi ini. Mereka tidak percaya kebangkitan orang mati, mereka tidak percaya malaikat dan roh-roh gitu, saudara. Jadi bagi mereka ya kita ini pokoknya ngelakuin Taurat, hidup benar sebagai bangsa pilihan Tuhan ya di bumi ini. Kalau kita hidup baik di bumi, maka berkatnya kita akan dapatkan di bumi ya. Beda dengan orang Farisi yang mempercayai adanya kebangkitan orang mati, percaya malaikat. Bagi kelompok orang Farisi yang kebetulan pengajarannya mirip dengan pengajaran Tuhan Yesus ya, bahwa kalau orang hidup baik di bumi ini ya, hidup dalam berkat Tuhan, dia akan diberkati di bumi, hidup dalam kekudusan dia akan diberkati di bumi, dan juga nanti dalam kehidupan setelah kematian dia akan dapat tempat di pangkuannya Abraham, Firdaus atau sorga itu, saudara. Nah, dalam konteks Kisah Rasul pasal 4 ini di ayat 1 tadi, imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah dan orang-orang Saduki, nggak disebut orang Farisi, saudara. Ya, jadi memang imam-imam kepala itu ya tadi saya bilang kelompok Saduki, ya. Dan orang-orang Saduki maksudnya orang-orang yang menjadi pengikut, followers dari kelompok Saduki. Nah, yang menjadi pemimpin yang disebut imam-imam kepala, bahkan imam besar, ya. Itu saya berani pastikan berdasarkan banyak literatur itu dikuasai oleh kelompok orang-orang Saduki ini. Nah, kalau ada disebut di situ kepala pengawal Bait Allah lah, karena Bait Allah dikuasai oleh kelompok Saduki ini, maka ya tentu kepala pengawal Bait Allah ya orang-orang mereka juga. Maka kelompok Saduki ini ketika mendengar Petrus dan Yohanes mengajarkan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati dalam nama Yesus, di dalam Yesus
dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Ini mengganggu doktrin mereka, ya. Akhirnya karena Petrus dan Yohanes menyuarakan itu dengan vulgar, dengan berani di bait Allah. Karena kalau kita membaca tadi kan di pasal sebelumnya Petrus dan Yohanes ini kan masuk ke gerbang emas gitu ya, menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian di pasal 3 yang kemarin kita bahas itu kan Petrus itu berkhotbah di Serambi Salomo, ya, salah satu spot atau tempat lokasi titik di mana crowded atau hilir mudiknya orang-orang di bait Allah itu cukup padat, ya. Sehingga ketika Petrus dan Yohanes berkhotbah soal ada kebangkitan dalam nama Yesus, itu menjadi menjadi attention, menjadi daya tarik bagi orang-orang yang sedang ada di dalam bait Allah. Bait Allah itu nggak seperti gereja kita gitu ya, kecil, cuma tempat ibadah. Tapi bait Allah itu ya ada pelataran, saudara, ya pelatarannya lah sangat besar. Dan kalau Bapak Ibu ingat tentang zaman Yesus, di pelataran itu kayak layaknya pasar ya, karena ada orang yang jual beli dan lain sebagainya ya. Jadi bait Allah tuh sehari-harinya rame. Yerusalem tuh kota besar, tapi pusat kehidupannya ya di seputaran bait Allah. Karena orang Yahudi itu orang yang sangat religius, maka datang ke bait Allah, ke Betel itu menjadi suatu destinasi, menjadi suatu tempat tujuan sehari-hari, berdoa, beribadah. Terus juga orang Yahudi diajarkan kalau dia salah, dia berdosa, harus menyucikan hidupnya dengan cara mempersembahkan hewan korban dan harus di bait Allah, karena mesbah adanya di bait Allah. Dan lagi pula pusat perekonomian juga saya bilang tadi, di zaman Tuhan Yesus ada orang jual beli di bait Allah. Jadi memang ini menjadi magnet gitu. Nah, orang-orang Saduki, kelompok Saduki yang memang mempunyai kekuasaan di daerah area itu merasa terganggu karena di Serambi Salomo ada 2 orang yang teriak-teriak, yang khotbah, yang ngajak, yang ngajar orang-orang bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Satu sisi itu bertentangan dengan doktrin mereka. Orang Farisi memang mempercayai kebangkitan orang mati, tapi tentu mungkin cara penyampaiannya tidak sevulgar Petrus dan Yohanes. Kenapa? Orang Farisi tahu bahwa di bait Allah ini yang paling berkuasa adalah orang-orang Saduki. Tentu kalau mereka punya pandangan doktrinal yang berbeda, mereka tidak akan frontal di bait Allah. Mungkin mereka lebih mengajarkannya lebih berani di mana? Di sinagoge, di rumah ibadat, di desa-desa, di akar rumput. Tapi di bait Allah mereka pasti berpikir panjang, karena ini bicara mengenai politik, ya. Ketika tahu bahwa di tempat itu yang berkuasa partai Saduki, tentu orang Farisi tidak akan menyuarakan secara vulgar perbedaan mereka dengan orang-orang Saduki. Benar nggak, saudara? Kalau nggak kan ribut, clash di bait Allah. Tapi kita tahu ya, orang-orang yang disebut imam-imam ini aja bingung sama Petrus dan Yohanes karena mereka dikatakan orang tidak terpelajar. Nah, ini antara memang jadi kalau kita membaca Alkitab itu ya, satu sisi memang Petrus dan Yohanes dikuasai Roh Kudus, saudara. Ya. Tapi mungkin Petrus dan Yohanes ini ya tidak tahu politik, tidak terpelajar tadi ya. Tidak tahu situasinya mungkin ya. Sehingga mereka tuh ketika akhirnya penuh dengan Roh Kudus, digerakkan Roh Kudus untuk bicara mengenai bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati, ya mereka ngomong aja tanpa berpikir bahwa mereka sedang ngomong tentang itu di area, di wilayahnya siapa. Gitu, saudara ya. Jadi ya ini mesti kalau kita mau membaca Alkitab dengan pikiran terbuka ya. Saya percaya ada salah satu unsur kecil ya, yakni ketidaktahuan atau kepolosan, kenaifan lah dari Petrus dan Yohanes, sehingga dia berkhotbah soal ada kebangkitan dalam nama Yesus itu di bait Allah. Tentu selain saya percaya Roh Kudus menguasai mereka. Sebab andai kata ya mereka tahu bahwa di bait Allah itu bukan tempat berkuasanya partai yang menekankan bahwa orang mati ya selesai, tidak ada kebangkitan orang mati. Andai kata mereka punya pemahaman seperti itu ya, pasti saya percaya Petrus dan Yohanes akan khotbah tentang Yesus, tapi tidak menekankan soal hal ini. Kan bisa.
Bisa saja kan Petrus dan Yohanes menekankan, saudara-saudara bertobatlah sebab jalan keselamatan hanya dalam diri Yesus. Yesus yang sudah kau tikam di atas kayu salib itu sudah menebus dosa kita. Yesus itulah yang dalam Yesaya 53 menggenapi nubuatan Nabi Yesaya soal hamba Tuhan yang menderita. Kan bisa. Tapi kenapa mereka berdua ini menekankan bahwa Yesus itu, dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati? Ya memang itu kebenaran yang harus disampaikan, yang Roh Kudus taruhkan. Tapi saya percaya ya mereka akhirnya khotbah berani di Bait Allah karena mungkin juga mereka naif, mereka lugu, mereka maafkan saya ngikutin perkataan dari imam-imam kurang terpelajar ya. Tidak tahu situasi politik yang ada. Mereka sedang di mana, kurang lebih begitulah ya. Dan akibatnya tentu orang Saduki yang menjadi penguasa Bait Allah terganggu dengan hal ini. Andai kata ya, yang Petrus dan Yohanes itu khotbahkan adalah Yesus misalnya keselamatan gitu ya, bahwa Yesus adalah anak Allah gitu ya, pasti yang terganggu bukan Saduki semata, tapi ada orang Farisi di situ. Benar nggak? Kan cenglinya gitu ya. Tapi dalam konteks ini orang Farisi tidak disebut sama sekali, saudara ya. Memang kemudian di hari esoknya dikatakan mereka diadili oleh Mahkamah Agama. Tentu ada orang Farisi di dalamnya. Ya, tapi yang menyebabkan mereka ada di Mahkamah Agama, yang menyebabkan mereka akhirnya didatangi dan kemudian ditangkap ya untuk ditanyai di sidang, itu karena mereka menekankan di ayat 2 tadi, memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Jadi inilah yang terjadi, saudara. Dan yang menariknya saudara, yang seperti saya bilang tadi, ada hubungannya memang benang merahnya. Ketika Petrus dan Yohanes itu khotbah berapi-api, ada dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati, itu bisa langsung menjadi daya hisap begitu. Banyak ribuan orang yang merespon. Sebab kalau kita membaca ayat 4 tadi, 5.000 orang laki-laki menjadi percaya. Ya. Gara-gara Petrus dan Yohanes khotbah dengan penekanan doktrin tadi bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Kenapa begini, sob? Ya, karena tadi saya bilang memang pengaruh Judaism, agama Yahudi yang terbesar adalah pengaruh dari partai kelompok Farisi. Orang-orang yang belajar agama, diajar ahli Taurat yang notabene orang Farisi, tentu mereka mengajarkan doktrin ada kebangkitan dalam dunia orang mati. Maka ketika laki-laki Yahudi tumpah ruah di Bait Allah, beribadah dan lain sebagainya, ketika mendengarkan ada 2 orang khotbah dengan lantang, dengan berani soal ini, mereka kayaknya cocok gitu. Wah, ini gua bener nih ya. Gue emang diajar sejak kecil percaya ada kebangkitan orang mati. Ternyata orang ini mengatakan kebangkitan orang mati itu hanya dalam nama Yesus. Maka mereka percaya. Karena tadi ya, Petrus dan Yohanes mengajarkan sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan apa yang mereka sudah imani selama ini. Begitu. Tentu ya, kalau kita mau objektif, ada unsur juga bahwa Petrus dan Yohanes ini kan pernah atau beberapa saat sebelumnya menyembuhkan 2 orang yang lumpuh itu ya, yang meminta-minta di gerbang emas itu. Akhirnya mereka melihat mujizat terjadi ya, karena 2 orang yang meminta-minta itu selalu duduk di situ. Dan kalau kita baca tadi di ayat terakhirnya, di ayat 22, orang yang sembuh karena mujizat ini itu usianya sudah 40 tahun ya. 40 tahun ya, berarti kalau selama 40 tahun orang ini hidup dengan cacat gitu ya, dengan lumpuh gitu ya, maka tentu mungkin sudah puluhan tahun juga dia duduk di gerbang emas itu meminta-minta di sana ya. Maka tentu setiap laki-laki Israel yang sehari 3 kali ke Bait Allah, atau kalau tinggal di luar kota setahun 3 kali datang ke Bait Allah untuk beribadah, ya sering lihatlah muka ini ya, muka si peminta-minta yang lumpuh ini ya. Jadi ketika akhirnya mereka lihat yang lumpuh selama mereka datang ke Bait Allah selalu minta-minta dan lumpuh kakinya ini bisa berlari, bisa meloncat, mengalami mujizat, tentu ini menjadi nilai tambah plus. Apalagi mendengar Petrus dan Yohanes mengajarkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan iman mereka. Akhirnya mereka merespon dan akhirnya percaya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang terjadi. Petrus berani dengan lantang di depan bahkan imam besar Hanas dan Kayafas ya, mengatakan bahwa kuasa Yesuslah yang mereka gunakan untuk melakukan banyak kebaikan, termasuk menyembuhkan
yang lumpuh ini, dan juga membuat mereka berani mengatakan apa yang selama ini Roh Kudus taruhkan di hati mereka. Yang menarik, Petrus berkata, Yesus yang kau buang sebagai batu ini, ya, akhirnya menjadi batu penjuru. Yang tadinya dibuang oleh orang-orang, dibunuh seolah-olah tidak ada artinya, tapi justru lewat kematian dan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dia menjadi batu mutiara. Ya. Nah, saudara, ini yang menarik, ya. Ini yang menarik. Dan kebetulan kita sedang berada di Kamis ini, ya, di mana besok kita merayakan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib mati untuk kita menebus dosa kita. Ya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi imam-imam mahkamah agama ini nggak bisa, ya, nggak bisa berbuat semena-mena terhadap Petrus dan Yohanes, karena tadi mereka punya massa 5.000 orang paling tidak di pasal 4 ini saja. Mereka hitung-hitungan juga, ya. Itu makanya, ya, orang-orang yang beragama itu kadang-kadang, atau yang punya pengaruh dalam sebuah organisasi agama itu kadang-kadang, ya, meskipun agama yang mereka pakai sebagai jubah, tapi berpolitik juga. Ya, buktinya tadi kan, kalau orang Saduki, imam-imam kepala, imam besar bahkan, itu meyakini bahwa Petrus dan Yohanes itu mengajarkan kesesatan, misalnya, ya, berani, yakin, maka mereka tentu akan berani juga menghukum Yohanes dan Yakobus. Maafkan, Yohanes dan Petrus. Ya. Tapi mereka faktanya ketakutan dengan orang banyak itu. Ada hitung-hitungannya. Andai kata tidak ada 5.000 orang yang bertobat, misalnya hanya 50 orang yang bertobat, tentu Petrus dan Yohanes ceritanya udah lain. Ceritanya lain. Tapi kekristenan begitu bermultiplikasinya saat itu. Karena tentu Roh Kudus lagi benar-benar on fire-nya, dipakai oleh semua murid-murid. Dan murid-murid juga sedang mengalami first impression atau first love itu, ya. Ya, mereka sudah mencintai Tuhan Yesus karena mereka setia selama 3,5 tahun. Tapi kan ketika Yesus akhirnya mati, Yesus bangkit dan naik ke surga, pemandangan, pemahaman, pengetahuan mereka tentang Yesus yang selama ini mereka ikuti 3,5 tahun kan berubah. Ya, saya sangat percaya, benar-benar saya pegang dengan yakin bahwa selama Yesus hidup, dari murid-muridnya tidak ada yang benar-benar mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Sebab tentu mereka tidak diajar dalam agama mereka sebagai orang Yahudi bahwa Tuhan itu manusia, kan begitu. Tapi ketika akhirnya mereka menjadi saksi mata bahwa Yesus itu bukan saja mati tapi bangkit, mereka bersentuhan tangan dengan tangan ketika Yesus dalam tubuh kebangkitan, mereka lihat tangan Yesus yang berlubang, lambung Yesus yang berlubang, tapi mereka bisa lihat juga Yesus makan ikan seperti yang kita baca di Injil Lukas. Dalam Kisah Rasul, Yesus menampakkan diri berkali-kali dan makan perjamuan juga bersama dengan mereka. Ya, 40 hari menemani mereka, berkali-kali bertemu dengan mereka. Ya. Akhirnya mereka mau nggak mau, berpikir, logika mereka, sebodoh-bodohnya mereka pasti berpikir, ini bukan sekedar guru atau orang hebat saja yang kita ikuti 3,5 tahun. Orang matinya aja nggak normal kok, ya kan? Semuanya hancur. Bahkan wajahnya tidak tampak seperti wajah anak manusia lagi, kata nubuatan perjanjian lama. Tapi bisa bangkit kembali, bisa hidup dan naik ke surga. Ya, tentu orang bodoh, saya yakin kalau banyak orang melihat hal itu dengan kasat mata, orang tidak bisa pungkiri lagi. Tidak bisa pungkiri lagi. Ada sesuatu dalam diri Yesus. Akhirnya itu merubah murid-murid menjadi orang-orang yang berani mati lah, ya, berani jihad untuk Yesus. Ya, sehingga Petrus yang tadinya gampang menyangkal hanya gara-gara seorang perempuan, ya, akhirnya berani berkata-kata, iya, aku pakai nama Yesus. Ya. Nah, inilah yang bisa kita pelajari malam hari ini, bahwa pentingnya saudara mengalami Roh Kudus itu. Ya. Sebab mengalami Roh Kudus berdasarkan apa yang ditulis oleh teks Alkitab dan pengalaman saya pribadi itu sanggup merubah kita.
merubah diri kita. Ya. Orang Kristen banyak, tapi saya berani yakin orang Kristen yang mengalami Roh Kudus itu ya tidak semuanya yang disebut atau mengaku orang Kristen itu. Orang yang mengalami atau bertemu atau mendengarkan pengajaran Yesus dan mengalami mujizat banyak. Tapi berapa banyak dari semua orang itu yang akhirnya menjadi pemimpin gereja mula-mula dan hidupnya terus radikal dengan iman kepada Yesus? Bahkan orang-orang Yerusalem, kalau Bapak Ibu ingat Injil Lukas yang sudah kita habiskan tadarusannya kemarin, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, semuanya berteriak Hosana, ya, kasih palem. Kalau kita baca Injil lain, daun palem sebagai penghormatan, jubah mereka dihamparkan di jalan supaya Yesus itu tidak menginjak tanah, ya, menghormati Yesus begitu rupanya. Terpujilah anak Daud dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang sama gak lama kemudian berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kalau saudara hanya jadi seorang followers, jadi Kristen hanya followers. Kenapa jadi Kristen? Bokap nyokap Kristen. Kenapa jadi Kristen? Ya dulu sama pacar gue kalau gak mau jadi Kristen, gak mau ikut dia imannya, ya gak akan kawin, gak bisa kawin. Kenapa jadi Kristen? Ya gimana lagi, gue punya bos Kristen. Ya kalau gue jadi Kristen ya itu buktinya gue dapat gaji naik, fasilitas bagus. Nah Kristennya karena followers, karena ngikutin, sekedar ngikutin doang, ya. Tapi tidak mengalami Kristus, tidak mengalami Roh Kudus. Ya masalah akan datang ke depan, karena setiap manusia selama hidup pasti akan dapat masalah demi masalah, masalah demi masalah. Masalah di sini bukan bumbu masakan dari India. Karena saya lagi sering lihat mahasiswa Indonesia yang kuliah di India makan di pinggir jalan, selalu ada bilang masalah, ya ada bumbu kayak garam gitu, asinnya gitu ya, menjadi bumbu masakan dari khas masakan India gitu ya. Bukan itu masalah tapi ya, bukan masalah ya. Nah jadi ini yang harus kita dapatkan di momen malam Jumat Agung ini, saudara. Bagaimana saudara? Ya, ketika mengalami Roh Kudus akan ada sesuatu perubahan. Coba kita baca pasal berikutnya yuk. Doa jemaat ayat 23 ya. Kita baca bersama-sama ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikan kepada hamba-Mu keberanian dan untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, di dalam Kisah Rasul, dalam pasal-pasal awal yang kita baca, ketika mereka sedang punya kehausan, kerinduan, semangat iman yang menggebu-gebu untuk berani radikal bagi Tuhan, maka Roh Kudus selalu melawat. Ya. Ini kan Roh Kudus yang sama yang mereka dapatkan di pasal 2 Kisah Rasul yang sudah kita bahas di beberapa hari yang lalu. Roh Kudus yang sama akhirnya membuat mereka penuh kembali. Ya, penuh dengan Roh Kudus kembali. Jadi, kepenuhan Roh Kudus itu, kalau kita melihat konteks pasal 2 dan pasal 4 saja, ini bisa terjadi beberapa kali.
terjadi beberapa kali. Ketika apa? Ketika mereka benar-benar berdoa. Di pasal 2 dikatakan mereka berkumpul, mereka berdoa, seia, sekata, sehati. Dan akhirnya Roh Kudus melawat mereka, membaptis mereka. Ada yang berkata-kata dalam bahasa lidah, ada lidah asing, lidah api yang hinggap di kepala mereka, ada hembusan suara, angin keras, yang sudah kita bahas di beberapa hari yang lalu. Mereka akhirnya setelah mengalami itu langsung berkhotbah dengan bahasa-bahasa asing, sehingga banyak orang yang datang dari penjuru negeri, dari luar negeri, heran-heran, kok mereka orang Galilea tapi dialeknya berbahasa seperti bahasa kita. Ya. Kenapa ini? Mujizat apa ini? Mereka padahal juga orang-orang tidak terpelajar. Mereka yang mengalami kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus di pasal 2, di pasal 4 dikatakan Alkitab lagi mereka kembali penuh dengan Roh Kudus ketika mereka berdoa. Ketika mereka ada masalah, mereka satukan hati, 2-3 orang sepakat maka Tuhan hadir, Alkitab katakan. Mereka mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mereka memasrahkan hidupnya kepada Tuhan dan sekaligus mengundang Tuhan beracara atas mereka. Ayat 30 itu kalimat yang luar biasa baik untuk kita bawa dalam doa kita. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda dan mujizat dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi para rasul dan orang-orang Kristen di gereja mula-mula ini sadar bahwa apa yang mereka praktekkan, yang mereka manifestasikan dalam bentuk kuasa, melakukan mujizat itu, berani berkata-kata dengan iman yang luar biasa tentang Yesus itu semua karena Yesus. Petrus tidak menjadi sombong, tepuk dada. Perhatikan baik-baik ya. Ketika Petrus akhirnya dilepaskan oleh mahkamah agama karena mahkamah agama nggak berani nangkep dan siksa mereka seperti mereka lakukan kepada Yesus, karena saat itu ada 5.000 orang di bait Allah yang percaya sama pengajaran Petrus dan Yohanes. Dan ketika Petrus dan Yohanes kembali ke rumah, ke tempat murid-murid berkumpul, mereka menceritakan, mereka perhatikan baik-baik. Mereka tidak menekankan isu percakapan mereka dengan, teman-teman, gue tadi tumpangi tangan. Ada orang minta-minta di gerbang emas, minta duit kepada kami. Gue bilang, kata Petrus, emas dan perak tidak ada dalam tidak kami miliki, tapi maukah kau berjalan? Ketika kau mau berjalan dalam nama Yesus, berjalanlah. Maka orang itu berjalan. Keren ya gue ya. Yohanes bilang, iya bro, lo keren, tapi ingat, ada gue yang doain lo dari belakang. Yang keren kita berdua. Nggak gitu. Nggak ada indikasi mereka show off dan akhirnya besar kepala akan apa yang sudah mereka pernah kerjakan bagi Tuhan. Dan ini tercermin karena perjanjian baru sepertiganya hampir Paulus yang menulis. Paulus juga orang hebat. Dan dia seolah-olah mewakili para rasul yang berkata bahwa aku tidak pernah merasa aku sudah pernah mendapatkan sesuatu. Ya. Aku selalu merasa aku belum mendapatkan apa-apa. Paulus seolah-olah menyuarakan apa yang pengen disuarakan oleh banyak rasul-rasul dengan mengatakan bahwa masa laluku itu kubuang seperti sampah. Aku terus berlari ke depan sampai ke garis finish. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, yang saya ingin katakan bahwa ketika kita mengulurkan tangan kita kepada Tuhan, meminta agar Tuhan memberikan kuasanya dalam nama Yesus untuk menyembuhkan yang sakit, melakukan banyak mujizat, maka Tuhan akan memberikan itu. Tapi pakailah itu untuk dikembalikan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan terima sesuatu yang membuat kita akhirnya diberikan rasa terima kasih. Saya pernah khotbah ini, kalau kau sudah mendapatkan penghargaan dari orang lain, maka selesai, kau sudah mendapatkan itu dan kau tidak akan dapatkan dari Bapamu. Ini ketika saya dapatkan, saudara, ya, itu membuat saya akhirnya, kalau maafkan ya, namanya hamba Tuhan itu kan sudah biasa dalam keseharian
ada yang minta didoakan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ketika yang didoakan itu akhirnya berhasil, sesuatu ya terjadi. Nah, saya tidak pernah ketika mengetahui kebenaran firman Tuhan ini untuk men-show off-kannya. Ya, sekarang kan via digital. Bapak Ibu pernah melihat saya show atau munculkan habis doain orang, habis untuk pribadi ya, pelayanan pribadi ya, untuk doakan orang, untuk melayani konseling, terus saya minta difoto dan fotonya saya show, saya blast, saya tampilkan di sosial media saya, Instagram kah atau Facebook kah? Enggak. Bahkan sudah beberapa kali baptisan pun tidak saya tampilkan lagi ya. Munculkan lagi di Facebook gitu ya. Saya punya fotonya tapi hanya untuk konsumsi saya sendiri aja gitu, dan gereja ya, karena sebagai dokumentasi pelayanan gereja. Karena tadi ya, kalau saya doain orang terus saya foto ya yang saya kerjakan, tubangi tangan orang, terus orang ada yang foto terus saya munculkan di Facebook saya. Nah, orang pasti kan ada yang langsung DM saya, ada yang langsung Messenger saya, ada yang langsung WhatsApp saya, bahkan mungkin juga yang tidak bilang, ih pelayanannya Pase keren banget ya, diberkati banget ya Pase ya oleh pelayanan seperti itu. Nah, kalau saya sudah mendapatkan puji, hormat, kekaguman ya dari orang-orang yang melihat status saya dalam sosial media, ya Tuhan bilang sama saya, lu udah dapat penghormatannya Sen, lu dapat berkatnya Sen, ya buat apa lagi gue kasih berkat buat lo. Dan itu saya nggak mau, saudara. Makanya memahami itu ya udahlah ya. Kalau pelayanan pribadi ya, kalau pelayanan gereja, pelayanan secara komunitas ya, mungkin ada kalanya sekali-sekali saya tampilkan gitu ya, untuk menjadi motivasi agar orang-orang mau melayani. Contohnya ketika kami melayani menggalang dana dari jemaat untuk diberikan kepada beberapa panti asuhan Muslim misalnya, yang Kristen misalnya ya, itu saya minta untuk tim pelayanan untuk coba di-blast ya, semata-mata agar orang luar di sana ngebaca ya bahwa gereja memang harus seperti ini. Terus teman-teman yang tidak seiman juga akhirnya ngebaca bahwa gereja itu bahkan melayani bukan hanya sesama orang Kristen saja, tapi juga orang yang beragama lain ya. Jadi dengan itu diharapkan, dengan membuat itu saya mengharapkan akan menjadi kegerakan begitu ya. Orang-orang jadi terbuka pikirannya, oh iya ya, kalau kita diberkati Tuhan ya harus memberkati sesama manusia. Sesama manusia itu bukan cuma saudara seiman aja, tapi juga orang yang tidak seiman. Siapa tahu juga dari teman-teman yang tidak seiman akhirnya memahami dengan contoh-contoh tadi, akhirnya juga ketika mereka diberkahi, dibarokahi oleh Allah gitu ya, mereka memberkati juga ya panti asuhan Kristen yang minim, yang minus begitu kan ya. Kan kalau begini kan hidup sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan kan jadi enak gitu. Nah, ada hal-hal tertentu yang memang saya minta untuk di-blast. Tapi jujur kalau untuk saya pribadi ya, saya tumpangi tangan, saya doain orang sakit, saya itu tuh nggak pernah saya. Kalaupun ada yang memfoto keluarga gitu ya, terus dikirim ke saya via WhatsApp kah atau via email kah gitu ya, ya itu hanya untuk saya aja. Dan saya tidak pernah gitu ketika ngelayanin orang, konseling atau doain orang terus bilang sama orang lain yang nemenin saya, ntar fotonya pas gue lagi tumpangi tangan, terus gue lagi komat kamit, videoin juga ya. Nggak pernah ya. Semata-mata tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba kalau saya tanya, mau diberkati oleh manusia apa diberkati oleh Tuhan? Kalau manusia mungkin bisa memberkati kita, kalau itu ukurannya materi, uang, mungkin bisa, kalau orang kaya bisa ngasih yang banyak saudara. Tapi kan terbatas. Saya kalau ada orang berkati saya 100 juta, mungkin ada dan pernah saya alami juga gitu ya. Tetapi ya cuma 100 juta aja. Yang ngasih saya 100 juta nggak setiap bulan ngasih saya 100 juta gitu ya. Dan mungkin selesai habis itu nggak berhubungan lagi sama saya karena ngerasa bahwa utang budinya sama saya sudah selesai gitu ya. Tapi kalau saya terima berkat dari Tuhan. Nah, berkat Tuhan tuh bisa kapan saja dan seterusnya.
Sebab Tuhan kalau sudah memberkati dan kita konsisten dalam hidup yang seperti itu, maka Tuhan tidak akan tutup keran berkat itu. Dan ingat, yang memberkati kita bukan cuma Tuhan, yang kita sering sebut Tuhan, 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 tapi Dia yang punya langit, yang punya bumi. Dia yang ciptakan alam semesta. Maka berkat darinya tentu akan luar biasa, lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada manusia kaya yang pernah memberkati kita masing-masing. Gitu kan? Nah, logika sederhana seperti inilah saudara yang saya pakai. Dulu iya, saya kalau mission trip, doain orang, saya foto, ya. Saya ngapain, saya foto, tapi sudah hampir nyaris sejak The Way ada ya, secara pribadi ya, saya tidak pernah lagi show off ya. Saya mungkin kalau foto-foto dan saya tampilkan di Facebook ketika misalnya sudah selesai, jadi udah pelayanan sudah selesai, terus misalnya dijamu makan gitu ya, kadang-kadang yang menjamu itu nge-share di sosial medianya, nge-tag saya. Nah, saya akhirnya ya share juga gitu ya. Atau mungkin juga sayanya yang nge-share gitu kan, bahwa ya kadang-kadang butuh butuh menyampaikan bahwa ini loh yang saya kerjakan ketika saya di luar kota, kepada keluarga dan juga kepada jemaat. Jadi gak dibikin saya cuma main-main aja, tapi untuk yang detail-detail, sehingga akhirnya ada kecenderungan orang memuji-muji dan juga menghormati atau memberikan apresiasi yang secara berlebihan terhadap apa yang sudah saya kerjakan. Itu yang saya hindari ya, karena tadi memahami bahwa saya lebih rindu diberkati Tuhan daripada mengharap berkat atau puji-pujian dari orang lain gitu loh. Ya gitu ya saudara ya. Kalau saudara sepakat dengan saya, coba dikerjain ya. Jadi kata Tuhan, kalau kau memberikan tangan kiri, tangan kanan gak boleh tahu, dan sebaliknya, itu coba dikerjakan secara harafiah ya. Udah diem-diem aja, nggak usah ngomong-ngomong gitu loh. Kalau orang yang dibantu pun juga nggak tahu diri, ya biarin aja ya. Sebab ukuran yang dipakai oleh kita untuk mengukur sesuatu akan diukurkan juga sama Tuhan kan, begitu ya. Jadi saya nggak pernah sakit hati gitu kalau ada orang yang sudah saya bantu ya, terus akhirnya tidak ingat atau bahkan mengingkari apa yang sudah terjadi dan saya lakukan buatnya ya. Ora urus gitu ya. Lanjut, kita baca pasal 4 perikop yang terakhir, cara hidup jemaat. Ayat 32 ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun dari mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Nah saudara, ini yang menjadi tema kita pada hari Kamis malam ini, yakni one for all for one. Dan ini gaya hidup jemaat mula-mula saudara ya. Jemaat mula-mula yang tadi, orang kalau jatuh cinta, mengalami cinta mula-mula ya, itu memang kan harus diakui ya. Jadi orang kalau jatuh cinta itu ya tidak hitung-hitungan lah. Intinya itu ya, intinya itu. Makanya kalau ada orang Kristen ngakunya sudah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, tapi tidak pernah gitu sampai pada titik ini, ya kan kita boleh dong jujur terhadap diri sendiri gitu ya. Pernah nggak misalnya dalam masa lalu kita ya, kita itu benar-benar nggak hitung-hitungan sama Tuhan ya, semuanya yang kita miliki itu bukan masalah uang aja ya. Kadang-kadang kita saat itu ketika mengalami jatuh cinta mula-mula kepada Tuhan, memang tidak punya apa-apa, lagi terpuruk secara ekonomi. Tapi kita berikan waktu kita, hati kita, ya, tenaga kita, ya, semuanya untuk Tuhan lah, all out lah, nggak mikirin gitu. Lalu kemana aja Tuhan suruh, ayo aja. Tuhan suruh ngelakuin apa aja, hayu aja, nggak mikir panjang gitu ya. Nah, coba deh dirunut, ya, jujur sama dirimu sendiri. Kok Kristen berapa tahun, berapa puluh tahun? Pernah nggak ngalamin ini? Sebab ciri khas orang yang mengalami jatuh cinta sama Tuhan seperti Kisah Rasul pasal keempat ini, jemaat mula-mula ini seperti itu. Mereka berani gitu, korban. Ada yang bahkan korban ladang, tanah, ya. Mereka mengorbankan milik mereka semua, ya.
mereka korbankan di bawah kaki rasul-rasul setelah dalam bentuk uang, dan kemudian dikelola oleh para rasul agar semua jemaat Kristen saat itu semuanya hidupnya enak gitu. Tidak seorang pun yang merasa kekurangan, Alkitab tadi katakan. Ya. Gak ada yang kekurangan di antara mereka. Ya. Karena semua orang, ayat 34, semua orang yang punya tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Bukan semua harta mereka jual. Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Jadi ada sesuatu yang dikorbankan oleh orang-orang yang punya saat itu, jemaat yang punya saat itu, untuk diberikan kepada rasul-rasul. Ya. Mereka punya rumah, rasul kami jual rumah kami yang ini, ya. Ini kami berikan kepada rasul. Rasul kami punya tanah di daerah ini, kami sudah jual. Ini tolong kelola buat pekerjaan Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Bagaimana saudara? All for one, for all for one. Nah, tapi kebanyakan orang-orang Kristen memaknainya beda gitu, ya. Banyak orang Kristen berpikirannya tuh sempit, ya. Pokoknya untuk dirinya sendiri. Dia kalau mau jujur dia belum memberi apa-apa gitu ya, tapi berharap sesuatu gitu. Ini yang konyol, saudara. Ya. Itu makanya saya bersyukur dulu saya punya gembala, ya, yang dulu ya saya berada di gereja besar itu, yang mengatakan bahwa saya secara pribadi haram meminta-minta. Dia ngomong gitu dan menekankan itu kepada jemaat gereja besar itu, dan dalam beberapa kesempatan menekankan itu secara pribadi kepada saya ketika kita misalnya lagi berdua, ya, lagi jalan kemana, hanya saya dan dia, dan hanya beberapa orang yang tahu, yang dengar gitu ya. Itu yang saya pegang. Makanya ya saya tuh saya tuh hampir berani berkata nggak pernah meminta-minta kepada orang. Ya. Ayo, kalau saya mau minta, ya pasti banyak orang yang akan beri. Apalagi kalau saya tembak orang-orang yang saya pikir pasti akan bantu saya karena pernah punya masalah di masa lalu, terus saya melayani dan akhirnya dipulihkan Tuhan, kan itu gampang gitu ya. Tapi saya nggak pernah kerjakan itu, ya. Sehingga ada ketenangan, nggak ngerasa juga punya utang budi sama orang, hidupnya tulus hanya mengandalkan Tuhan. Itu bikin tenang semuanya, saudara. Ya, ada uang rekening di bank sekian, tenang aja. Lagi nggak ada juga tenang aja. Lagi banyak juga santai aja. Pokoknya hidup saya nyaman aja lah, ya. Nah, banyak orang Kristen yang nggak kayak gitu, ya. Belum korban, belum nabur, udah nanya-nanya, ya, dapat apa gua? Ya, secara tidak langsung tercium itu, ya, terendus gitu, bahwa tergabung dalam komunitas itu ada tujuannya, ada maksudnya, ya. Maksud agar bisa punya jam pelayanan kah, maksud agar bisa dapat berkat lah, dan lain sebagainya, saudara. Ya, kalau kita sudah melayani cukup lama dan kita hidup penuh dengan mengandalkan Roh Kudus, kita peka lah dengan kayak gitu-gitu. Kebaca orang-orang seperti kayak gitu, saudara. Terang benderang deh pokoknya deh. Jadi ayo sama-sama kita sekarang belajar seperti gereja mula-mula, ya. Ya, kita belajar memberi, mempercayakan apa yang Tuhan sudah berkati kita secara pribadi untuk dikelola bersama untuk kepentingan umum gitu ya, untuk menolong orang banyak. Ya, kemarin ada satu leader yang ngomong sama saya, Pak, kita kan punya pelayanan di lapas, kita The Way punya pelayanan di lapas Pematang Siantar, ya, juga setiap Jumat dan Sabtu, ya. Padahal kita juga jauh dari Pematang Siantar, tapi ada kesempatan ke sana. Kita juga Polres Tangerang Selatan, karena kita di Tangerang Selatan, kita rutin melayani setiap hari Sabtu di sana, ya. Nggak dapat apa-apa, tulus aja melayani gitu ya. Terus akhirnya ada kesempatan untuk melayani di lapas-lapas lain gitu ya. Salah satu leader ini berkata, Pak, kita memberkati bukan cuma firman, tapi juga ya kita nabur gitu ya, buat orang-orang yang ada di dalam sana supaya mereka bisa makan enak dan sebagainya gitu. Secara prinsip saya setuju memberkati gitu ya. Cuma kan
tentu kalau mengandalkan hanya gereja ya terbatas ya. Makanya ide dari leaders ini adalah kita menggalang ya. Ya siapa yang mau terbeban untuk melayani ya, kalau nggak bisa melayani firman, kalau ada berkat ya melayani secara uang, nanti uangnya dikelola sehingga setiap kita pelayanan via Zoom gitu ya, memberkati firman Tuhan, kita kirimkan juga makanan ke lapas tersebut gitu ya. Kalau ada 200 orang, 300 orang ya berarti kita kasih makan 200-300 orang tersebut gitu ya. Ya saya bilang sama leader ini, nanti dululah ya, kita tunjukin dulu aja pelayanan kita, karena meskipun kita sudah melayani rutin tapi kan baru ini ya, yang di lapas ini kan baru rutin, belum ada 2 bulanan gitu ya. Kita tunjukin aja pelayanan, nanti ketika sudah orang-orang tahu bahwa kita pelayanannya memang ada salah satu tujuannya melayani orang-orang yang sedang mengalami proses atau sekolah kehidupan di dalam lapas itu, ya pasti ada orang nanti, komunitas Kristen atau orang Kristen yang tergerak untuk juga mensupport pelayanan ini gitu ya. Ya saya percaya lah ya, ayo sama-sama kita sekarang ini belajar dulu memberi, saudara ya. Jangan berharap ya, dikit-dikit berharap ya, baru ngasih ide suatu program terus ngerasa wah itu semua programnya itu saya tuh yang kasih ide, itu kebablasan lah saudara. Ya jadi adalah ya cerita-cerita kayak gitu sampai ke saya gitu ya, menggelikan gitu ya, ada orang-orang yang merasa sudah berbuat sesuatu padahal sebenarnya kalau mau jujur ya hanya wacana saja ya, tidak ada hasil karyanya gitu ya. Banyak orang ngasih ide ya, idenya bagus-bagus tapi tidak digerakkan, tidak dijalankan, cuma ngasih ide aja ya. Kadang-kadang apa yang sering ada di zaman Orde Baru gitu, ABS asal Bapak senang gitu ya. Ya, kalau saya sebagai gembala tuh banyak kadang-kadang dapat cerita yang enak-enak aja gitu. Oh nanti gini, nanti ada pelayanan ke sini, pastor. Ya nanti ada orang mau join pelayanan ke sini. Ya nanti kita punya pelayanan di daerah ini ya. Nanti saya gerakin gini. Ya, tapi ngomong aja gitu. Nah, ya saya kadang-kadang kalau kayak gitu-gitu tuh ya cuma iya. Kalau diminta didoain saya doain gitu ya. Tapi ya nggak berharap banyak lah ya. Makanya saya the way nggak pernah bikin cabang di mana-mana gitu ya. Ada banyak orang gitu ya ngasih ide, bikin di sini dong. Saya cuma mikir kalau saya yang bikin, saya yang juga jalanin, ya kepegang nggak itu gitu loh, kan gitu ya. Ya jadi kalau ada orang bilang, pastor saya mau bikin, saya The Way bikin dong di kota A gitu misalnya ya, karena saya diberkati oleh pelayanan The Way selama ini, ya saya bilang sama orang, mau nggak lo jalanin? Kalau mau ayo kita support. Ya, supportnya dari The Way bisa macam-macam ya, ada bisa doa, mungkin dana nanti ya. Tapi bukan orang The Way yang di Serpong atau leader-leader The Way yang di Serpong, karena untuk ke wilayah kota A tersebut ya tentu nggak bisa gitu. Saya apalagi, saya gimana bisa melayani misalnya badan saya ada di Serpong tapi saya punya pelayanan dan ngaku jadi gembala sidang misalnya jemaat di Manokwari misalnya. Ya nggak bisa lah saudara ya. Keren aja di kartu nama, Pastor Paulus Suseno Suarsana, gembala jemaat The Way Serpong, Manokwari. Padahal saya badannya di Serpong sehari-hari, tapi kok ngaku-ngaku jadi gembala jemaat The Way di Manokwari. Nah kalau mau misalnya gitu, kalau mau lah orang di Manokwari itulah yang menggembalakan, kan gitu, bener nggak? Mau pakai nama The Way kah, mau nggak pakai nama yang lain kah, saya mah ora urus gitu ya. Yang penting nanti ada yang melayani di sana, kan begitu ya. Jadi sama-sama kita belajar memberi dulu saudara. Gaya hidup gereja mula-mula tuh memberi, bukan meminta. Jadi jangan kondisikan dirimu meminta-minta, apalagi sampai ngemis begitu. Come on, saudara-saudara, umat pilihan Tuhan ya. Kalau nanti dalam kehidupan kita diberkati orang ya haleluya. Kita lagi punya pergumulan, kita berserah sama Tuhan, kita teriak sama Tuhan. Nah ini, kalaupun mintanya sama Tuhan bukan kepada manusia. Kalau kita sudah begitu, tiba-tiba ada orang berkati kita, ya puji Tuhan. Kayak saya punya pengalaman dengan tim bangun gereja, beli tempat untuk dibangun gereja, itu nggak pernah minta-minta, ya. Cuma ngandelin Tuhan aja, Tuhan tolong. Ada aja yang gerakin, ya. Ada yang tiba-tiba nggak kenal menggerakkan, memberikan berkatnya, ya. Sekian. Habis itu hilang itu orang, kita cari-cari nggak ketemu juga. Kadang-kadang cuma transfer doang gitu ya, tapi namanya siapa nggak ketahuan ya. Ada banyak malaikat-malaikat yang Tuhan gerakan untuk memberkati pelayanan The Way, saudara ya. Tapi jujur saya nggak pernah kasih proposal
pernah bikin proposal tapi bukan saya yang jalanin. Dan karena saya memang tidak pernah atau haram bikin proposal itu pun nggak jalan akhirnya. Karena yang minta leaders kami dulu, Pak bikin proposal dong ya, karena dia punya argumentasi bla 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 gitu ya. Saya bilang ya sudahlah ya, kalau karena leaders gitu ya, saya bikin terus saya tanda tangan gitu ya. Tapi saya secara pribadi tidak pernah ngajuin proposal itu kemana-mana. Saya secara pribadi ya. Dan karena mungkin saya memang tidak seperti itu habitnya atau karakternya meminta-minta gitu ya, akhirnya memang nggak dapat apa-apa dari proposal yang diiming-imingi dibuat akan cair beberapa rupiah begitu. Justru orang yang tidak saya kirimi proposal lah yang memberkati pelayanan. Akhirnya The Way bisa punya tempat yang cukup representatif lah untuk ukuran gereja yang secara jumlah jemaat dan juga usia dan juga tidak ada sponsor gitu ya, tidak ada orang kuat ya, kita cukup punya tempat yang sangat baik lah ya. Jemaat The Way biasa saja secara ekonomi, tapi kami bisa melayani sampai detik ini dengan tim kompak. Pelayan-pelayan The Way tidak mata duitan, itu yang keren saudara ya. Kalau gereja lain mungkin bisa punya pemain musik hebat karena memberikan iming-iming persembahan kasih yang besar, di The Way nggak kayak gitu ya. Semuanya memang saya ajar untuk ayo kita memberi yang terbaik sama Tuhan terlebih dahulu ya. Tuhan nanti akan balaskan ya. Kalau gereja ada berkatnya ya, saya bagi-bagi juga buat mereka ya. Nggak mungkin saya kekep sendiri gitu. Saudara bisa lihat aja kehidupan saya dan rumah saya ya, kita hidup biasa-biasa aja ya, nggak berlebihan. Jadi saya percaya karena saya melakukan hal itu dulu ya. Saya melayani tulus dan akhirnya hidup saya terpelihara. Jadi gereja mula-mula mengajarkan memberi lebih dulu, maka nanti dengan cara yang ajaib Tuhan akan memberkati kita. Tuhan bisa memberkati kita lewat malaikat-malaikatnya. Tuhan bisa memberkati kita lewat orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Ya, saya rasa itu aja ya di hari Kamis malam ini. Saya rasa saudara diberkati lewat sharing apa yang terdapat dalam Lukas pasal 4. Sebelum kita akhiri, kita mau doa saudara ya. Jadi terus dukung program ini, share, like ya. Terus kasih komen, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang yang akhirnya diberkati lewat tadarusan Alkitab kita ini yang kita lakukan setiap Senin sampai Jumat ya. Jadi sudah saya tambahin tuh, waktu awal-awal cuma Senin sampai Kamis, sekarang Senin sampai Jumat gitu ya. Insya Allah gitu ya. Ke depan dengan nanti mungkin saya udah terbiasa, udah santai, udah nggak ngandelin orang lagi, ya bisa operasionalkan sendiri. Mungkin saya bisa nanti live streaming benar-benar mandiri sendiri. Terus juga kalaupun nggak bisa live streaming, saya bisa recording sendiri, bisa ngedit sederhananya gitu ya, sehingga nanti ke depannya bisa 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Saya bisa sharing lah ya, tadarusan Alkitab setiap malam gitu ya. Dukung ya dalam doa ya, supaya saya sehat ya. Doain aja sepersekian detik lah saya sehat, saya amanah, saya konsisten. Berkati tim juga ya, berkati juga agar semua fasilitas yang kita butuhkan supaya program-program kita juga bukan cuma sekedar sharing di YouTube doang, tapi juga cukup baik lah secara tampilannya, sehingga kalau Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa dengan saya ya, memaklumi lah, ya The Way kalau siarannya begini ya oke lah gitu. Tapi kalau ada kita hanya sederhana saja, kita nggak update gitu ya, terus ada orang baru Bapak Ibu kenalkan program ini, ngelihat ya kok cuma begini doang tampilan videonya, nggak asik lah, akhirnya nggak nonton gitu ya, nggak diberkati. Jadi kita mau terus upgrade ya. Ini yang terbaik yang bisa kita berikan malam hari ini. Tapi percayalah ya, saya dan tim berusaha untuk upgrade terus ya. Tentu dukungan doa, dan kalau Bapak Ibu diberkati, mau memberkati juga dengan dana, silahkan ada persembahan khusus untuk pelayanan digital kami ini ya, sehingga persembahan yang masuk, dana yang masuk, donasi yang masuk itu bisa kami kelola untuk upgrade kamera misalnya, upgrade sound system misalnya, supaya tampilan pelayanan digital kita ke depannya jauh lebih bagus ya. Saya percaya apa yang kau tabur itu nanti akan kau tuai. Gitu ya, bersama-sama kita melayani, saya dan tim melayani secara fisik gitu ya. Bapak Ibu mungkin melayani secara doa, melayani dengan memberi berkatnya, secara dana gitu ya, sehingga kita berkolaborasi
sehingga kerajaan Allah semakin diberitakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita tundukkan kepala kita doa. Bapak, makasih buat malam hari ini. Kami belajar banyak malam hari ini tentang Kisah pasal 4. Doa agar malam hari ini kami bisa tidur dengan berkat Tuhan, sehingga esok boleh bangun pagi, pergi ke gereja, memaknai Jumat Agung dengan sungguh, dengan benar, dengan tepat, sehingga kami benar-benar bisa menghargai, menghormati, mengagungkan peristiwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dengan benar. Kudus, tolong kami semua. Berkati semua gereja, jauhkan dari teroris, dari mara bahaya. Doa agar esok hari di Jumat Agung semua gereja yang beribadah dijauhkan dari teroris, jauhkan dari teror bom dan lain sebagainya. Terjagai jemaat yang beribadah bisa beribadah dengan sukacita dan pulang juga dengan bawa damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala-galanya. Terima kasih buat yang sudah kasih komentar. Berkati semua yang sudah mengikuti baik live streaming maupun yang mengikuti siaran tundanya. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan.